Pengunduan, menyatu dalam doa dan renungan. Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Selasa 30 Maret 2021, bersama saya Romo Giovanni Dodi Kurnianto. Saudara-saudari yang terkasih, salam sehat berkah dalam. Pagi hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan dari Injil Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan 38. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Di dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah orang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja, aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kuberikan bagiku? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Bukankah kita kerap seperti Petrus berjanji kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kekuatan dan kemampuan kita? "Tuhan, aku berjanji. Tuhan, aku berniat. Tuhan, aku bertekad." Namun berapa kali kita mendapati diri kita jatuh? Ketika kita pernah berkata, "Tuhan, aku berjanji untuk berhenti merokok." Seminggu kemudian melihat sahabat merokok, kita minta 1 batang kepadanya. Ketika kita pernah berkata, "Tuhan, aku berniat menerimanya dalam untung dan malang, sehat ataupun sakit." Tetapi ketika kita harus merawatnya karena sakit yang menahun, kita tergoda meninggalkannya. Ketika kita pernah berkata, "Tuhan, aku bertekad tidak akan berbuat dosa yang sama lagi." Betapa malu kita. Baru beberapa hari yang lalu mengaku dosa, kita jatuh dalam dosa yang sama lagi. Betapa sering kita mendapati diri kita rapuh
ketika mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita milik Tuhan. Hidup kita pun atas kehendak Tuhan. Sudah selayaknya kita berserah dan selalu meminta pertolongan daripadanya. Marilah berdoa. Tuhan, terima kasih Kau sadarkan kami untuk belajar menjadi rendah hati di hadapan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita semua, orang-orang yang kita doakan, keluarga kita, sanak saudara kita, dimanapun mereka berada dan seluruh aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Salam mendoan.